teman-teman, selamat datang di channel Autohub.co. Di sebelah saya sudah ada Hyundai Tucson Hybrid. Jadi emang ini merupakan teknologi kedua untuk hybrid di Hyundai Indonesia. Yang pertama itu ada Santa Fe Hybrid, dan yang kedua adalah si Hyundai Tucson Hybrid ini. Si Tucson ini masuk dalam kelas medium SUV yang menjadi rival terdekatnya adalah Honda CR-V e-HEV ya. Jadi memang sama-sama hybrid keduanya, dan saya berkesempatan untuk mencoba lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan saya juga pengen mencoba ini mobilnya dibawa ke Semarang dalam momen libur lebaran. Kira-kira seirit apa mobilnya? Ini dia faktanya. Nah, sebelum kita mereview lebih jauh bagaimana soal konsumsi bahan bakarnya, tapi saya pengen nunjukin dulu teman-teman, ini memang kalau secara tampilan atau desain si Hyundai Tucson ini keren banget ya. Dia betul mirip seperti Hyundai Creta yang sebelum facelift ya. Jadi untuk DRL-nya dia modelnya seperti ini, dan ini modelnya hidden gitu. Jadi ketika lampunya mati, ya dia seperti kayak grill biasa, tapi ketika nyala DRL-nya dia langsung nyala secara otomatis, dan lampu utamanya ada di bagian sini, dan semuanya sudah berteknologi LED. Dan kalau kita lihat ke bagian samping, ini karakternya kuat banget ya. Apalagi kalau ngelihat bodinya, garisan-garisan tarikan-tarikan bodinya ya, kelihatan tuh semuanya lebih berkarakter dan garis-garisnya kelihatan tegas, yang bikin mobilnya emang kelihatan jadi maco banget di bagian samping. Di atasnya sudah ada roof railnya juga yang sewarna sama body, lalu di bagian atapnya sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Pelek ukuran 19 inci depan belakang memang secara ukuran besar banget, dengan profil ban yang juga cukup tebal. Jadi ini profilnya 235/55 R19. Ketika misalnya diajak mudik lebaran, menemui jalan yang konturnya mungkin agak-agak di remote area, agak rusak gitu, harusnya ini bisa tetap nyaman. Tapi nanti bakal kita buktikan ketika perjalanan. Di buritan teman-teman, jadi ini nggak cuma tampilan depan yang sangar, tapi buritannya juga ya, kelihatan lampunya keren ya. Dia lain daripada yang lain. Jadi dia ada seperti cakaran seperti ini, dan lampu LED-nya memanjang dari depan ke belakang. Sekarang kita ke bagian dalamnya, coba deh. Di interior ya kan, teman-teman bisa lihat secara tampilan, wah luar biasa nih. Jadi layarnya sudah TFT, dia modelnya yang melengkung seperti itu, sehingga secara informasi si pengemudi itu dengan mudahnya melihat si tampilan ini. Dan kalau kita lihat lebih dalam, untuk kompartemen-kompartemennya ini cukup banyak ya. Di bagian dashboard aja ada kompartemen terbuka, di sini juga ada kompartemen tertutup, di sini juga ada tempat lagi untuk penyimpanan barang. Di sini ada cup holder, di sini juga ada untuk wireless charger ya, kalau teman-teman punya smartphone yang sudah wireless charger. Di sini juga ada kompartemen lagi, di kanan kiri pun juga banyak. Jadi memang secara kompartemen di sini cukup banyak. Dan di sini juga tombol-tombolnya ada beberapa tombol fisik, tapi juga seperti AC-nya, ini ada tombol-tombolnya yang touchscreen seperti itu ya. Di bawahnya lagi dia ada untuk pengecasan, dia Type-C ya. Nggak cuma 2 di depan, tapi di belakang juga ada 2 lagi. Jadi nggak usah rebutan. Nah, yang asiknya juga, ini udah kayak mobil-mobil apa ya, yang memang biasa dipakai buat supir gitu. Jadi ini dia ada akses khusus untuk tombol di bagian sini nih. Jadi kalau mau maju mundurin, di belakang ada bosnya gitu. Lebih praktis, kita nggak harus jangkau-jangkau ke sini. Nanti pinggang kecetit. Sakit, ya kan? Fitur-fiturnya di sini sudah ada panoramic roof, bahkan yang bisa dibuka jadi panoramic sunroof ya. Dan kacanya besar banget teman-teman. Meskipun ya kalau bukanya dia nggak terlalu yang lebar-lebar banget ya, tapi untuk kaca dari depan ke belakang itu besar banget, sehingga penumpang yang di dalam itu bisa merasakan kelegaan dari kabinnya. Memang ini mobil untuk 5-seater sama seperti Honda CR-V e-HEV, jadi memang hanya untuk 5 penumpang. Nah, berhubung emang mobil ini bakal dibawa untuk libur lebaran ya, jadi saya beserta istri dan anak akan menggunakan mobil ini. Kalau dari akomodasi sudah lebih dari cukup ya, terutama kalau kita ngeliat legroomnya nih udah lega banget, headroomnya pun demikian, dan saya sudah menyiapkan booster jok ya buat anak saya, karena dia kalau diduduk di sini dia belum nyampe seat beltnya, jadi harus ada ininya nih, boosternya nih, supaya tetap aman selama perjalanan. Nggak cuma orang, tapi juga soal barang. Kita tunjukin deh. Sudah power tailgate, dan ini juga sudah smart power tailgate teman-teman. Jadi kalau kita ngedekat saja,
kuncinya kita pegang, dia akan buka secara otomatis meskipun kita nggak nekan tombolnya. Dan bisa dilihat untuk bagasinya ya, jadi besar banget. Ini ada separatornya, jadi ketika kita bawa barang, ada yang barang berharga misalnya, tetap aman di bagian dalam. Tuh lihat, wah. Jadi emang sebesar itu teman-teman. Dan di sini juga di bawahnya masih ada buat naruh barang-barang lagi, dan ada spare tire juga. Jadi ya untuk barang bawaan 3 orang penumpang sih harusnya lebih dari cukup. Nah, saya sekarang sudah ada di Jalan Tol Trans Jawa ya. Jadi emang salah satu keunggulan dari si Hyundai Tucson ini, karena dia punya ADAS yang namanya Hyundai Smart Sense kan. Dan fitur-fiturnya itu juga cukup banyak, misalnya kayak Smart Cruise Control, yang bikin mobil ini tuh kita nggak perlu lagi ngegas, ngerem ya. Kita tinggal ngikutin kecepatan mobil yang di depan, asalkan kita tinggal set aja. Misalnya kita mau set di 100 km per jam gitu ya. Jadi ketika mobil depan itu dia mengurangi kecepatan, maka otomatis juga si Hyundai Tucson ini akan mengikuti kecepatan yang ada di depannya. Terus ditambah lagi, dia punya fitur lane keeping assist ya. Tinggal pencet aja, tombolnya ada di sini. Ketika ini udah dipencet, dia akan mengikuti marka jalan yang sudah ada di jalanan. Jadi kita nggak usah lagi repot-repot untuk ngatur-ngatur arah kendaraan, tapi akan dibantu sama si mobilnya. Tapi yang pasti, si pengemudi atau kita nih harus tetap pegang si lingkar kemudi, karena emang untuk safety-nya di beberapa detik pun ketika kita lepas tangan, dia akan meminta kita untuk tetap memegang lingkar kemudi gitu. Itu jadi salah satu keunggulan juga dari si mobil ini. Terus udah gitu blind spot monitor itu sudah lengkap di situ. Lalu juga kalau kita lagi parkir tadi keluar dari rest area, itu ada rear cross traffic alert, jadi emang ngebantu banget. Ditambah lagi kamera 360 bikin parkir makin gampang. Nah, yang saya suka dari teknologi hybridnya adalah, jadi ini kan bisa dibilang parallel hybrid ya. Dia kombinasi antara mesin bakarnya dan juga motor listriknya itu, dia akan berpadu untuk menghasilkan tenaga. Nah, yang menarik adalah ketika mode EV atau mode elektriknya, bahkan di kecepatan 100 km per jam aja, itu dia bisa dengan hanya mode EV. Kelihatannya di mana? Kelihatannya ketika di sisi kanan itu kan ada putaran mesin ya, atau RPM-nya, itu dia akan berada di posisi 0 jarumnya. Nah, di kecepatan 100 pun dia masih bisa, asalkan posisi baterainya dia tetap penuh. Gitu, jadi asik banget ya. Ini bisa lumayan efisien banget nih. Tadi saya catat dari tempat saya, Gunung Sindur ya, menuju ke Batang, sebelum jembatan Kalikuto itu yang ikonik, itu catatannya di 22 km per liter teman-teman. Itu padahal udah jalan sejauh 400 km-an. Jadi emang wah, asik banget sih kalau pakai mobil hybrid keluar kota. Oke teman-teman, perjalanan saya bersama Hyundai Tucson Hybrid segera berakhir. Jadi ini udah hari kesekian ya, udah hari ke-8 ke-9 bersama Tucson Hybrid ini. Jadi sekarang mungkin konklusi dulu ya. Jadi untuk perjalanan dari awal sampai akhirnya kemarin pulang dari Semarang, total jarak yang sudah ditempuh itu di 1340 km teman-teman. Jadi itu udah menempuh perjalanan di dalam kota ya, di Jabodetabek pas hari Lebaran, lalu juga jalan ke Semarang, pulang pergi udah kena macet lewat jalur-jalur arteri. Jadi memang rutenya yang cukup kombinasi. Dan jarak di 1340 km itu, catatan konsumsi bahan bakarnya itu bisa sampai 18,8 km per liter teman-teman. Ya betul, ini adalah sebuah mobil hybrid, jadi memang efisiensi bahan bakar adalah kunci utama ya. Tapi kalau dilihat dari perjalanan kemarin, masih ada macet-macetan, lalu sempat juga mungkin makan di mobil dengan mesin yang tetap menyala. Artinya konsumsi bahan bakarnya itu masih berpotensi untuk lebih irit lagi nih di Hyundai Tucson Hybrid. Jadi memang yang saya suka dari mobil ini adalah bahkan ketika kita melaju di jalan tol dengan kecepatan 100 km per jam saja, dia mesinnya bisa mati, jadi hanya dijalankan oleh motor listriknya. Lalu
seperti yang ada dilihat di sini pedal shiftnya ya, tapi sebetulnya ini untuk regenerative braking. Kalau kita tarik tuas pedal shift yang ada di sebelah kiri, maka level dari regeneratifnya dia akan semakin besar ke level 3, yang artinya pengisian baterai kembalinya itu akan lebih cepat dibandingkan misalnya level 1 atau di auto. Nah, itu yang bikin konsumsi bahan bakar bisa lebih irit, karena si motor listriknya bisa terus lebih banyak bekerja dibandingkan motor bakarnya. Itu sih. Terus yang saya suka juga adalah akomodasinya jelas, dia besar, nggak cuma dari penumpangnya, tapi juga dari sisi barangnya ya. Jadi kita bawa barang banyak, lumayan ke cover, lalu juga orang yang duduk di belakang itu nggak kesempitan, itu sih. Jadi memang mobil ini cocok banget ketika mau dibawa bepergian keluar kota. Akomodasinya oke, kepraktisannya oke, konsumsi bahan bakarnya juga oke. Cuma emang ada beberapa ya mungkin kurang pas di mobil ini, misalnya kayak radius putarnya yang ternyata besar juga ya. Ketika kita misalnya putar balik di jalur yang sempit, itu nggak bisa sekali tuh, jadi harus mundur dulu terus maju lagi. Tapi overall oke sih, apalagi dengan harga yang 766,6 juta, itu jauh lebih murah dibandingkan rivalnya Honda HR-V e-HEV ya, yang sudah 800 jutaan. Jadi ya ini secara value juga oke, karena fiturnya juga sudah lengkap, panoramic roof, ADAS yang Hyundai Smart Sense juga lengkap. Jadi ya oke banget. Cuma emang kalau kemarin dari Jakarta Semarang balik lagi, kok masih jarang ya lihat Hyundai Tucson di jalan. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.